Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati juga segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani dan juga ketakmiran Masjid Non Madani, juga takmir masjid di lingkungan Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini. Rasa syukur kita dapat kita tunjukkan dengan membangun semangat untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu semangat yang bisa kita pupuk, Bapak Ibu. Bisa jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberat amal kebaikan kita. Bisa jadi bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan tahajud kita, bukan duhanan maupun puasa-puasa kita, tetapi bisa jadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah karena 1, 2, 3 huruf-huruf yang membahas tentang ilmu-ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi tadarrus kita setiap Selasa malam. Seraya mohon pada Allah, mugi-mugi dengan barokah panjenengan istiqomah di Majelis Zawiyah Al-Azhar menjadi wasilah, menjadi perantara. Semoga hidup kita senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusing-pusing kita karena problem-problem hidup kita, mugi-mugi dengan barokah Zawiyah Al-Azhar ini pelan-pelan diudari, pelan-pelan diurai oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Dan besok kelak kita termasuk kelompok umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Al-Fadh minal Hikam, beberapa uraian-uraian nasihat dan kalimat kebijaksanaan untuk menjadi nasihat di dalam hidup kita. Kita melanjutkan yang bawa kitab di halaman 121, babun fi tahrimis si'ayati bin namimah. Niki tentang bahaya orang yang suka mengadu domba. Niki kalau paringi gambaran di awal. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bermasyarakat niki kadang yang merusak persahabatan, yang merusak kerukunan itu karena orang Jawa bilang niku adu-adu, adu domba. Kalau kita ngomong sesuatu kejelekan orang,
lalu orang yang diomongin kemudian diceritain, ya. Misalnya saya sama Najib merasanya Mas Andri, tahu nggak? Mas Andri itu kemarin tuh gini. Lah saya ngomong sama Mas Andri, kira-kira Najib sama Mas Andri itu bisa gabruan apa enggak? Jadi yang merusak dunia hari ini termasuk bangsa Indonesia. Ini perkara nomor pilihan. Gimana? Modal ya Allah sekarang itu kok isinya nopo? Berita itu hanya mengadu domba sana sini. Nih. Makanya ruwet dunia niki kalau dilihat. Tapi saya berharap Bu Sare selilitan kacang jadinya. Sing rusak dunia niki, yang merusak dunia, yang merusak persahabatan, yang merusak rumah tangga, yang mengoyak bangsa Indonesia hari ini, nggih kelakuan gara-gara mengadu domba satu dengan yang lain. Maka bab ini bicara tentang haramnya orang yang menebar fitnah as-si'ayati bin namimati. Dia menebar fitnah dengan mengadu domba satu dengan yang lain. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan kamu turuti omongannya orang yang senang nebar pesona dengan sumpah. Sidik-sidik wallahi le, sidik-sidik billahi. Itu kalau orang Jepara itu biasanya ditambahin aku wani, wetengku busung. Nggih. Jadi tidak bisa Pak, kita itu kemudian gampang ganggih kepada orang yang suka jual beli sumpah, meyakinkan omongan orang tuh apa, kemudian kalau bilang wallahi niku kemudian jadi gagah. Enggak. Billahi itu kemudian jadi gagah. Enggak. Makanya kalau orang tuh sampai ngelanggar sumpah, dia sumpah tapi ternyata bohong. Dia nazar ternyata bohong. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau nazar. Hati-hati kalau nazar. Misalnya nek anakku ringkeng siji wong sak zawiyah tak umrohno kabeh. Lha ora bingung niku. Nggih. Nggih mboten. Misalnya Mas Bintang nazar, kalau saya bobotnya 55 kilo, saya akan duduk di sebelah kanannya Pak Aziz terus. Kan? Sekarang berapa Mas? Amin. Pada yang amin itu. Tapi saya lagi membayangkan 55 jadi apa itu ya? Maka orang yang sumpah niku wala tutiqul halafin mahin, wong sing senengane sumpah, orang yang suka menghina orang. Nggih. Hati-hati nggih Bu nggih. Hati-hati nggih Pak nggih. Sebab nopo? Sebab saya itu seringkali melihat orang yang menghina, nggih. Orang yang menghina kadang dia tidak sadar. Menghina fisik seseorang dia tidak sadar. Wonten Pak. Niki kisah nyata. Jadi ada orang saya kenal baik, itu kalau menghina fisik orang, wong bugel, cebol, elek, pesek, kuntet, kan? Dia tidak sadar Bapak Ibu. Orang begini ini sudah ditutup oleh Allah bahwa dia tidak sadar. Allah memberikan rizki dengan hinaan-hinaan yang sebenarnya ada pada diri dia. Maka kalau ada orang
suka menebar sumpah, suka nebar hinaan-hinaan dan lain sebagainya. Kata Allah, bukan kata saya, bukan kata Tuhfatul Mardiyah, kata Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Hati-hati, ndak usah ikut-ikut, ndak usah deket-deket sama orang yang suka menghina, orang yang suka nebar pesona dengan sumpah-sumpah menyebut nama Allah Subhanahu. Sebab kalau jenengan nazar itu sudah sumpah. Orang kalau sudah sumpah dilanggar harus bayar kafarah. Apa itu? Ngasih makan 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa ngasih pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa memerdekakan budak. Makanya jenengan nek nadar, wonten sing nate nadar belum terlaksana, Bu? Wonten? Kalau di antara jenengan ada yang pernah nadar tapi belum terlaksana, tapi malu, japri saya. Nggih, nanti kita carikan solusinya. Nggih. Kan solusinya kali, pun jenengan maringi daharan yang sedasa. Nggih. Pak, ini baju saya banyak Pak di rumah. Lah, kasih pakaian 10 fakir miskin. Pak, tapi bajunya kula kantun dasar-dasar angsal napa mboten? Angsal. Lah dasar kalian jerone dasar angsal. Nggih. Yang penting kalau jenengan sudah sumpah, sudah nazar, jangan sekali-kali dilanggar. Nggih. Hamazim masya'in binamimin, dan orang yang suka mencela kemana-mana, adu domba. Maka jenengan menceritakan sesuatu apa adanya, tapi kalau menyebabkan orang itu marah, hati-hati. Meskipun ada pengecualian. Masih ingat ceritanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam? Bapak Ibu sekalian, beberapa saat sebelum Nabi Musa itu menjadi target, menjadi target pembunuhan Fir'aun, niku sebenarnya rapat pleno, rapat gabungan, ya, antara Fir'aun, ajudan, Al-Gojo, seluruh menterinya malam itu memutuskan. Malam ini rapat pleno memutuskan Musa harus kita bunuh. Akhirnya nopo? Malam itu ada satu orang yang berkhianat kepada Raja Fir'aun, keluar dari kerajaan mengabarkan, Mbah, hasil rapat semalam itu saya tahu jenengan itu bakal dijadikan sebagai target pembunuhan oleh Fir'aun. Saran saya jenengan lari saja. Itu kan ada aura-aura mengadu domba antara Musa dengan Fir'aun. Tapi karena untuk kemaslahatan Nabiullah Musa diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita, jangan sekali-kali mencela, menghina, dan menebar adu domba antara satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu kita lihat berita-berita di televisi, berita di media massa, coba kubu-kubuan, kelompok 01, 02, 03, bos-bos ndure sudah makan siang bareng, sing nisor isik godaan, terus betul, kan? Makanya saya pesan kepada jamaah Zawiyah, apalagi belakangan ini kita sedang dihadapkan pada situasi membuh produk ruwet-ruwet sidik. Pesan saya kepada keluarga besar Zawiyah, ndak usah risau. Tugas kita setunggal kok. Cedak-cedak karo Gusti Allah, deket-deket dengan Gusti Allah, biar hidup kita niku ditoto kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Pak, kula niki gaweane angel Pak, cedaki Gusti Allah. Pak, kula niki nembe wonten masalah Pak, cedaki Gusti Allah. Pak, kula ndek bengi kok ngimpi nggih Pak, omah kula kok nyasar kena rudal Iran, cedaki Gusti Allah. Aduh nggih.
Pak, kula niki wonten masalah gak rampung-rampung, cedhaki Gusti Allah. Kuncine setunggal. Pripun carane? Sing wajib ditunaikan, yang sunnah di istiqomahkan, ditambahi dosisnya Asmaul Husna diwaos. Kathah-kathah maos hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ini diperbanyak, ndak usah pakai hitungan. Nggih, Gusti kula niku urip sik abote, awe ya ono ya ini kok seneng itu kok iso dihitung pirang dino sejak urip misalnya. Nggih. Maka kalau sampai begitu Bapak Ibu, kuncinya setunggal. Nek jenengan untuk masalah jangan melihat orang lain itu merasa lebih beruntung dari panjenengan. Nggih. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kok akan menjadi solusi bagi kita. Hujan nggih. Nggih. Aman Bu mriko Bu? Aman nggih. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya proses hisabnya itu akan sangat berat. Kenapa sangat berat Bapak Ibu? Jangan tahu. Gara-gara namimah, gara-gara adu domba, orang rukun itu bisa jadi kelahi, suami istri itu bisa menjadi cerai, persahabatan itu bisa menjadi rusak. Purun kula ceritane. Ini bahayanya orang yang suka adu domba. Dulu kisah ini termasuk kisah yang cukup populer tentang seorang budak yang dia orangnya bagus, fisiknya bagus, tapi satu, dia punya kebiasaan mengadu domba. Okay. Nah, pada suatu hari kebiasaan masyarakat di Arab pada saat masih era-era perbudakan itu. Jadi budak ini dijual. Lalu kemudian si majikan itu kemudian ditanya sama calon pembeli, Pak, budakmu gimana Pak? Oh mulus, orangnya roso, tenaganya kuat, fisiknya bagus, orangnya sehat, harganya murah. Oh keren loh. Enggak. Kekurangannya apa? Satu saja. Kekurangannya cuma satu. Ini kok senengannya adu-adu. Tahu adu-adu? Senengannya itu suka adu domba. Lambi tipis senengannya ngomong sono gini. Okay. Aku ngomong sama siapa? Saya bilang sama Pak Ari, ngelek-ngelek Pak Pul. Saya ngomong sama Pak Pul, ngelek-ngelek Pak Ari. Saya ngomong sama Pak Pul, Pak tahu nggak? Pak Ari toh Pak, wingi sampai jujur-jujur ngomongin jenengan toh Pak. Aku ngomong sama Pak Ari, tahu nggak Pak? Wingi toh Pak Pur tuh ngelek-ngelek jenengan sampai awet. Iku dek kiro-kiro ketemu di
jalan itu kira-kira Pak Ari sama Pak Pul itu kira-kira saling sapa-sapaan apa mboten? Gak. Pak Pul medun saka kol langsung ngomong, piye? Single ta? Ya mboten? Saya dengar kabar itu kipas-kipas saya. Pak Ari kena provokasi saya, Pak Pul kena provokasi saya. Ketemu berdua di pojokan sana. Pak Ari lagi sendirian, Pak Pur lagi sendirian. Nyedai, nek wani ora usah ngomong buri. Ayo, nek lanang podo lanang, ayo single. Lho kira-kira bakal seru napa mboten, Pak? Tapi dosa kula niku bakal ngalir. Nah, jadi budak ini itu sebenarnya budak yang dia secara performa sae. Majikannya sudah bilang kekurangannya cuma satu, lambene tipis. Senengannya itu adu-adu ngomong sana ngomong sini. Apa calon pembeli ini bilang? Anda apa-apalah kalau soal gitu aja mah. Yang penting tenaganya oke, fisiknya oke, tenaganya oke, cukup. Soal adu-adu itu gampang. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Budak ini dibawa pulang. Ketika budak ini dibawa pulang, belum ada 1 minggu para rawuh. Pada suatu hari, majikannya itu sedang bekerja keluar rumah. Dia berdua sama istri majikannya. Terus bilang apa? Bu, saya toh Bu, kemarin diceritani sama bapak. Jarine bapak iku wis bosen karo jenengan. Bapak iku ceritane iki meh rencana mau nikah lagi. Soalnya sudah ndak seneng sama jenengan. Tapi tak kasih tahu Bu, gimana supaya ilmu pengasihan. Tapi tolong yang ilmu pengasihan ndak usah dipraktekkan. Tak ceritani ilmu pengasihan. Suaranya masih jelas betul? Tak kasih ilmu pengasihan. Jenengan nanti malam waktu suamine jenengan tidur, kisah ini populer sekali. Waktu suamine jenengan tidur, jenengan bawa pisau cukur. Jenengan kerok jenggote, rambutnya ini pun jenengan simpen. Insya Allah Bapak akan kembali terkepleh-kepleh sama jenengan. Niku ilmu pengasihan jarene si budak tadi. Nah, terus gimana? Nanti malam waktu suamine jenengan tidur, jenengan bawa pisau cukur, jenengan kerok jenggot bagian bawah niki, rambutnya jenengan simpen. Nanti Bapak tidak akan berpaling dari jenengan, akan cinta mati sama jenengan. Oh ngono? Nggih. Satu. Malam hari, sore hari, majikan pulang. Ketemu di sebelah rumah, budak ini kemudian bilang sama majikan, Pak, tak bilangin Pak, tadi pagi itu ibu cerita ternyata ibu itu sudah tidak sayang sama jenengan Pak. Makanya dia berniat membunuh panjenengan nanti malam. Nah kenapa kok bisa begitu? Sudah punya selingkuhan. Maka kalau jenengan pengen membuktikan bahwa istrinya panjenengan itu mau bunuh panjenengan, karena kalau jenengan mati, dia kawin lagi sama laki-laki lain. Maka nanti malam saya sarankan pas tidur jenengan pura-pura pejam mata. Ngono? Nggih. Kena nggih? Malam tiba. Ketika malam tiba, istri masih di luar. Majikan ini betul sesuai dengan saran budak yang suka adu domba tadi. Pokoknya nanti saya mau pura-pura tidur untuk lihat betulkah istri saya berniat membunuh saya. Begitu si majikan itu tidur, matane niku mata napa Bu jeneng mata niku? Tidur ayam. Turu-turu ayam rodok merem-merem sambil melek dikit, lihat istrinya bawa pisau cukur. Padahal pisau cukur tadi dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Ngerok jenggot buat pengasihan.
Begitu si suami pura-pura pejam mata lihat istri itu bawa pisau cukur, seketika itu juga istrinya mendekat, pisaunya direbut, dan gantian istrinya yang dibunuh. Ibaratnya apa? Daripada sampean mateni aku, mending aku mateni sampean. Terbunuhlah istri pada malam itu. Satu korban dari budak yang suka adu domba. Mendengar kabar bahwa istri itu meninggal, keluarganya marah, Pak. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Keluarga istri ini kemudian gerutuk ke rumah si laki ini, dan pada saat itulah kemudian si suami itu pun juga terbunuh di tangan keluarga dari istrinya. Korbannya berapa Bapak Ibu? Dua orang mati, dan keluarga besar dari istri itu balas dendam kesumat hingga akhirnya berujung pada pembunuhan. Dengan kroso ndak kroso, saya mulai dari diri saya. Kalau kita punya kebiasaan adu-adu, punya kebiasaan adu domba, ngomong perkara bener apa adanya, itu belum tentu baik. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa orang yang suka mengadu domba itu hisabnya berat. Niku hisabnya berat. Ngoten niku nate yo. Saya tuh diceritain ngeten. Nah, sampun lah. Yang penting kalau kita mengikuti saran dari Al-Quran, wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita punya karakter sebagai orang yang suka mengadu domba. Faqala sallallahu alaihi wasallam, waruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu Rasulullah kemudian memberitahu sahabat yang mengiringinya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Wahai sahabatku, ketahuilah dua kuburan ini dua-duanya sedang diazab kubur oleh malaikat. Kanjeng Nabi niku punya salah satu kemukjizatannya itu tahu situasi di alam kubur. Kamu tahu nggak, ini ada dua kuburan ini, dua-duanya itu sedang diazab oleh Allah melalui para malaikatnya. Dan mereka diazab bukan karena perkara yang sangat besar kelihatannya. Jadi kalimat wa ma yu'adzabani fi kabirin, ini maknanya tidak dimaknai mereka tidak melakukan dosa besar. Bukan, mereka melakukan sesuatu yang kadang dianggap tidak dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastanizzuhu min baulihi. Ada dalam riwayat yang lain itu bukan istanazza tapi istataro, la yastatiruhu min baulihi. Yang satu suka adu domba, yang satu suka pipis sembarangan, enggak menghindarkan najis. Oke, bapak-bapak, halo bapak-bapak, oke, tolong nek pipis sing tenanan ojo peper ten gene tembok, oke, ojo kok terus golek wit, oke, ojo, bahaya. Kelihatannya itu perkara sepele, tapi di mata Allah banyak orang itu diazab kubur niku gara-gara kecipratan najisnya air pipis. Oke. Termasuk Pak Pul,
Pesan buat Pak Pul, bukan Pak Pulnya. Orang-orang transportasi kan banyak saya lihat di jalan. Betul Pak Pul? Ya. Biasanya kan tabrak noban. Ditabrak noban. Tapi kayaknya saya belum dapat jawaban tuh Pak. Kenapa kok itu banyak driver di jalan? Itu tuh kalau berdiri kencing, itu kok ngambilnya kok soft kanan itu kenapa? Kok nggak ngambil kiri kenapa Pak? Oh gitu, supaya nggak kelihatan. Tapi memang nyaman gitu Pak. Oh, kau katanya. Oh darurat. Hati-hati. Kalau kecipratan, kalau jenengan ragu dan lain sebagainya, hati-hati dengan soal air kencing. Karena banyak orang diazab di alam kubur, itu kadang terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele. Yang satu napa? Fakana yamshi bin namimati. Yang satu itu suka mengadu domba. Oleh karena itu wayam bagi liman humilat ilaihi namimatun. Maka kalau sampai ada orang datang ke jenengan mengadu domba, mengadu domba, wakila, misalnya diomongin, qala fika fulanun kadza alla yusaddiqa man namma ilaihi. Terakhir nih Bapak Ibu, niki pesannya saya. Kalau ada orang datang kepada jenengan niat mengadu domba, niki bagasannya. Wakila, dan kemudian dikatakan kepada panjenengan, qala fika fulanun, kamu tahu nggak? Kamu tuh diomongin. Orang ini tuh ngomongin kamu begini, begini tuh ngomongin kamu begini, begini nih ngomongin begini. Pak, hati-hati. Kalau sampai kemudian persahabatan itu pedot gara-gara jenengan, dosa jariyah. Dosa jariyah. Kalau sampai keluarga niku suami dan istri cerai gara-gara jenengan, dosa jariyah, Pak. Makanya hati-hati. Jadi kemaksiatan kalau ada orang sampai tahu nggak, tak ceritani. Sampean wingi ku ngene, ngene dan sebagainya. Maka apa yang bisa dilakukan? Allah yusaddiqa man namma ilaihi. Jangan langsung percaya dengan omongan itu. Para rawsami engkang kawula hormati, maka disebutkan di sini li annan namama fasikun wa huwa mardudul khobar. Orang yang suka mengadu domba itu dikategorikan sebagai orang yang fasik. Khobarnya, informasi yang disampaikan itu juga tertolak, dianggap tidak ada apa-apanya, ditolak mawon. Wa alla yadhunna bil mangkuli anhu su, dan jangan sampai kemudian jenengan justru terseret menjadi napa? Menjadi ikut-ikutan suudzon terhadap apa yang dia sampaikan. Napa pelajarannya? Niki simpel Bapak Ibu, tetapi saya mau bilang kepada panjenengan, napa niku? Ayo, terkadang terlalu terus terang tentang hubungan dua orang itu juga tidak selalu baik. Maka mari kita kuatkan kepedulian kita bahwa ketika kita mengadu domba dua orang atau lebih, sesungguhnya kita sedang membuatkan menu dosa jariyah bagi kita. Hati-hati. Tidak semua harus diomongkan, tidak semua harus diutarakan, sebab jika itu kemudian justru menimbulkan sengketa, maka kita tidak ingin kejadian seperti budak tadi. Seorang budak yang dia sekali ngomong memprovokasi dua orang, langsung dua orang itu melayang. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Yuk Bapak Ibu, cek and recheck
bijak di dalam napa saring sebelum sharing, ya. Termasuk saya juga pesan bagi Bapak Ibu yang ada di grup-grup WA, ya, hindari konflik, hindari sengketa, utamakan tabayun, utamakan check and recheck. Kan sebab nopo grup niku kan kadang rawan ya Pak, betul. Misalnya saya WA Pak Pur, ya, maksudnya Pak Pur apa, tanda tanya pendung tung, maksudnya Pak Pur apa, niku kan bisa dibaca Pak Pur maksudmu piye, kan kayak orang marah. Padahal Pak Pur tuh nulis niku karung guyu, saya nulis karung guyu, Pak Pur nulis karung guyu, dia ngerungokno dangdut pantura, ya. Maksudnya apa? Tapi karena saya membaca maksudnya apa? Akhirnya kan kemudian menjadi menjadi konflik yang lebih besar. Maka jaga lisan nggih Bapak Ibu nggih, jaga lisan. Saya pesan buat diri saya juga dan mengajak kepada segenap yang hadir, nggih, lidah tak bertulang. Kadang kalau sudah mak ceblung begitu, loro atine niku mboten kanten leres mboten. Nah, oleh karena itu, yuk Bapak Ibu sami kita nyuwun pada Allah Subhanahu wa taala. Niki saya semangat nek udan ngeten iki, ayo bareng-bareng ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ugi nyuwun doa dan restu dari Bapak Ibu, mugi-mugi pembangunan gedung Iqra yang insya Allah ini sudah mendekati ngedak ke lantai 2 ini, mugi-mugi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga lumeber buat panjenengan. Jenengan doakan juga Bapak Ibu. Niki saya sudah mulai deg-degan lagi. Kenapa deg-degan lagi? Rumah ini sudah disurvei ya. Rumah ini sudah disurvei. Kemarin saya lagi rembukan harga, nggih. Anulah Pak ya, ini kalau bisa harga kemarin ditambah lagi lah. Nah saya bilang, nggak tambah berapa, monggo nanti kita sepakati. Saya cuma pesan satu, jangan dijual ke orang lain, ya. Nah nanti gimana caranya, pokoknya niki rumah ini sudah mulai maju mundur Bapak Ibu, ya. Muka-muka nggak kegusur, ya. Karena rumah ini sudah mulai ditilai, mulai disurvei. Jenengan tungakno lah, nggih, jenengan tungakno karena sudah mulai mau deal-dealan terkait masalah harga. Jenengan tungakno, mugi-mugi kula kuat, mugi-mugi ada jalan, nggih, karena ini pilihannya hanya satu. Saya bilang rumah ini jangan dijual ke yang lain. Saya nyanggupi dulu. Untuk apa? Untuk manjeri supaya tidak lepas kepada orang lain. Mungkin ini jadi rezeki buat Zawiyah. Toh nanti kalau ini terbeli pun juga menjadi rumah wakaf, menjadi harta wakaf, menjadi milik bersama-sama, maksud saya untuk kita syiarkan bersama-sama. Oleh karena itu nyuwun barokah suratul Fatihah. Mugi-mugi barokah suratul Fatihah ini nanti Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita semua, hajat pembangunan, hajat pembelian, dan juga hajat-hajat panjenengan sedoyo. Semoga dengan barokah turunnya hujan, Allah limpahkan rahmat dan maunah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Liqadai hawaijina min hawaijid dini wa dunya wal akhirah wa yassir umurana wa hasil maqasidana min maqasidid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله فلسنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة لسنا بقضاء حوائجنا في تمويل بناء مبنى الإقراء زاوية الأزل وفي شراء هذه الشقة يا الله فلسنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة فلسنا بحوائج من حضر في هذه الزاوية اللهم يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اللهم إنا نسألك أموالا كثيرة أسألك بها عن الفحال أسألك بها عن الفحال أسألك بها عن الفعال اللهم إنا نعوذ بك من زيغ الدنيا ويوم الآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم يا لطيفا بخلقك يا عليما بخلقك يا خبيرا بخلقك والكفنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا لم يزل والكفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والكفنا والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ووفقتها يا رب العالمين اللهم اجعل ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وبر الوالدين وأهل الطاعة والاستقامة وأهل الالتزام بدينك يا الله يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا يا الله تقبل دعاءنا يا الله واستجب دعاءنا يا الله ونحن من عبادك الصالحين ومن عبادك التوابين ومن عبادك المتطهرين يا الله يا ربنا بسر سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبمعجزات سورة الفاتحة ونتوسل ببركة هذا المجلس يا الله تقبل دعاءنا يا الله ويسر أمورنا يا الله وحسن مقاصدنا يا الله وحسن عزائمنا يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بشر بالعباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين